bukan itu jadi itu yang pecah itu waktu diangkat Erwin dipasang dibakar lagi. Orang sudah tebak itu ambil aja potong dulu sama traktor itu. Itulah teman-teman, tadi bisa melihat beberapa barang kerajinan melalui konten Empu Gelol yang ada, hasil dari kerjaan Bapak ini, Pak Samsudin. Beliau adalah salah satu partner dan teman saya di dalam membuat kerajinan dan ukiran Dayak. Nah, semoga saja ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua kalau sebenarnya kayu-kayu yang ada untuk di Kalimantan itu bagi kita seorang pengrajin atau para peseni Dayak serta kawan-kawan lain itu sangat berguna sekali dan bermanfaat tentunya. Nah, seperti ini contohnya pembuatan ekor naga untuk ditempatkan di bebungan atau di atas atap sebuah lamin suku Dayak Benua. Nah, dan di sana itu tadi adalah kepala naga untuk di sebelah depan lamin. Nah, ini ekor untuk di bagian belakang lamin. Ini nanti akan dibawa di Tenggarong. Teman-teman semua, kita akan berbicara sebentar dengan beliau, Pak Samsudin. Beliau adalah guru SMP Negeri 25 di Kelurahan Lok Bahu, yaitu di Desa Bendang. Dan beliau juga mengerjakan ini sudah lama sekali. Nah, teman-teman, kita tanyakan bagaimana pendapat beliau mengenai seni ukir Kalimantan, khususnya Dayak. Dan perlu teman-teman ketahui, beliau ini adalah guru yang bersuku Jawa tapi mempunyai seni dan kemampuan untuk mengerjakan salah satu kegiatan kerajinan ukiran kita Dayak. Nah, jadi kita tanya kepada beliau dulu. Gimana Pak Samsudin, menurut Pak Samsudin dalam mengerjakan ukiran Dayak ini tingkat kerumitannya gimana Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kalau untuk kesenian Dayak sebenarnya kesulitannya tidak begitu penting, tapi keunikannya yang perlu kita pandang adalah keunikannya. Dayak adalah mempunyai karakter ukir yang dimana masing-masing suku itu beda. Jadi di sanalah letak keunikannya, dan keunikan itu tidak dimiliki oleh suku-suku lain di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi hanya kita orang Kalimantan yang punya tentang keunikan dari seni ukir. Saya kira pendapatnya seperti itu.
Nah, itu teman-teman bisa mendengar langsung pendapat dari beliau. Di samping beliau adalah seorang guru, beliau juga adalah peseni dan pengrajin di dalam seni ukir kita Dayak. Meski beliau adalah orang yang bersuku Jawa, tapi mendiami Kalimantan ini cukup lama sekali. Sekitar mungkin tahun 80-an ke bawah beliau sudah memang berada di sini. 76. Sekitar tahun 76. Beliau juga bukan orangnya dari Teran. Itu beda. Beliau memang datang ke sini secara mandiri, membeli tanah, berusaha dan lain-lainnya seperti itu. Jadi ini Pak Samsudin di dalam pengerjaan ukiran Dayak ini yang berbeda-beda. Tentunya Pak Samsudin ini kan selaku suku Jawa nih. Nah itu. Bagaimana pendapat Pak Samsudin dengan saudara-saudara Dayak yang lain, para peseni ini untuk berkolaborasi itu ada masalah nggak kira-kira? Minta tanggapannya ini. Masalah pasti ada, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengatasinya dengan berbagai cara, berbagai metode. Dalam hal budaya itu ada yang namanya transformasi budaya, di mana ketika kita mengukir, katakanlah mengukir bahau, kebetulan yang mengukir itu orang benua, mungkin ada sedikit masuk bentuk ukiran bahau, antara bahau dan benua itu kemungkinan ada. Itu yang namanya transformasi budaya. Jadi ketika kita berkembang, budaya ini kan terus berkembang. Maka di sana ada hal-hal baru yang masuk. Itu namanya inovasi atau inovasi. Dan itu wajar. Nah, saya kira seperti itu. Nah, itu pendapat beliau di dalam mengerjakan seni kerajinan ukiran Dayak. Perlu teman-teman ketahui juga di dalam mengerjakan ukiran Dayak ini, walau beliau ini bersuku Jawa, beliau juga tidak sembarangan teman-teman. Ini beliau juga mengikuti daripada pakem yang ada arahan, sumpamanya seperti saya punya Pak Samsudin harus membuat begini-begini dan beliau lakukan. Nah, seperti desain ini yang akan saya bawa ke Tenggarong, saya percaya dengan kemampuan beliau. Jadi saya suruh beliau mengerjakan. Bukan saya tidak mempercayai saudara lain atau teman-teman Dayak lain. Perlu diketahui mencari seorang pengukir itu tidak mudah. Nah, kadang-kadang kita meminta mereka untuk mengerjakan sesuatu seperti ini, mereka juga mempunyai kesibukan lainnya. Nah, di dalam mempunyai kesibukan lainnya, tentunya kita mencari teman-teman atau saudara kita yang siap membantu, siapapun itu, termasuk beliau ini. Dan beliau juga seorang guru, sering mengajari murid-muridnya untuk mencintai seni Kalimantan, terutama seperti itu. Oke, ini untuk Pak Samsudin mungkin hanya itu yang dapat kita tanyakan kepada beliau. Sebenarnya banyak hal lain, tapi saya untuk kali ini ada seseorang ini yang kepingin saya tanya juga. Nah, ini cincinnya ini, coba teman-teman lihat, ngeri nih, bahaya. Nah. Itu dari tanduk semua. Nah, ini namanya adalah Surya Parhan. Beliau ini kembar loh. Ada satu lagi yang sama seperti beliau. Nah, posisi beliau bekerja di kantor kecamatan Sungai Kunjang. Kebetulan beliau juga adalah seseorang yang memang suka mencintai seni juga, dan beliau sekaligus memang asli kita orang Kalimantan, bersuku Kutai. Nah,
itu. Dan beliau ini sering tampil di dalam budaya event-event kita Dayak juga sering muncul, nggak pernah ketinggalan seperti itu. Selalu berbaju khas kita Kalimantan. Termasuk beliau ini juga sering ikut meramaikan. Nah, beliau mempunyai tameng khusus pegangan beliau nih, yang baru selesai kita lihat teman-teman dalam. Nah ini adalah tameng pemakaian beliau nantinya untuk di kegiatan event atau seni budaya atau adat nantinya apabila diadakan penyelenggaraan khususnya budaya yang berada di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Beliau selalu siap mendukung dan turun ke lapangan langsung. Nah, siap kan? Beliau asli suku Kutai, tapi saya Empu Gelol sangat mengakui beliau ini nggak main-main di dalam budaya, terjun langsung. Tapi saya yakin teman-teman semua yang menonton ini juga artinya dengan cara tersendiri, dengan hal sendiri, pasti juga sama seperti beliau mencintainya seperti itu saya rasa. Kita bertanya langsung dengan beliau ya. Bagaimana? Kepingin tahu pendapatnya. Gimana pendapatnya Saudara Surya Prahan di dalam sering menggeluti terjun ke lapangan masalah seni budaya ini, kira-kira dengan saudara Dayak yang lain atau sesama saudara Kutai ada masalah nggak sekiranya seperti itu? Terima kasih untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita terjun di budaya, semua teman-teman yang lain, untuk ya anggota-anggota yang Dayak, yang Kutai maupun Banjar, kita bersatu untuk melestarikan budaya kita di Kalimantan Timur. Nah, untuk kita kayak modelnya ya tameng seperti ini kan kita bawa ya untuk kita Ayo. Ya paling enggak mungkin maksudnya menunjukkan ciri khas. Ya. Ini loh orang Kalimantan, kira-kira seperti itu. Iya betul. Nah, ya. Malah grogi ini. Nah, tapi dengan saudara atau teman-teman yang lain yang bersuku Kutai juga, kira-kira ketika saudara Surya Prahan tampil seperti ini, ada masalah nggak kira-kira? Nah, untuk ini kalau saya dari suku Kutai, tampilan bagaikan kayak pakaian adat untuk Kalimantan Timur, tapi tidak ada masalah karena kita menampilkan budaya kita. Nah, untuk supaya orang dari Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dia tahu acara pakaian adat kita, bahwa kita nih memang orang asli Kalimantan. Nah, itu aja ya. Nah, itu pendapat beliau dan kita salut. Beliau sangat mencintai, di samping menyukai juga mencintai, bahkan siap terjun kemanapun di dalam seni budaya kita. Wah, tamengnya ini nggak main-main ini, saudaraku. Ini tameng yang memang seperti dipakai orang tua bahari dulu pertahanan. Kenapa harus seperti ini? Seperti ini salah satu contoh. Ada kulit terenggiling. Ini bukan hiasan semata kalau untuk di zaman dulu. Ini kan kalau seumpamanya ditimpas kena parang mandau, ini mentul, nggak masuk. Nah, itu salah satu tujuan sampai dipasang seperti itu. Apakah tameng itu harus seperti ini semua? Enggak, bermacam-macam. Tergantung dari sisi pemasangan dia punya. Nah, kebetulan beliau memasang seperti ini. Itu, dan ini ukuran beliau. Seperti pernah saya jelaskan terdahulu di dalam penjelasan masalah tameng serta lain-lainnya, pasti mempunyai ukuran setinggi ini, lebar seperti ini. Gagah sekali beliau ya teman-teman. Mudah-mudahan saudara lain juga akan mengikuti seperti beliau, meski beliau adalah
orang kantoran, tapi tetap mencintai seni adat dan budayanya, selalu tampil. Nah, coba lihat seperti ini, jarang-jarang loh orang mau tampil seperti ini, apalagi kerja di kantor kan malu. Siap. Tapi beliau enggak, saya akui. Oke, surprise untuk beliau. Sip. Makasih. Ini ucapan terakhir buat teman-teman di YouTube semua, sampaikan. Apa nih? Perpisahan. Untuk perpisahan, kita semua mudahan kita semua sehat selalu. Yang untuk budaya dan teman-teman budaya yang lain, untuk dari pokoknya siapa yang lihat, pokoknya sehat semua selalu. Intinya salam untuk saudara budaya dimanapun berada, dan kita sama-sama menjaga budaya ini agar tak hilang seperti itu. Salam budaya. Apa? Salam budaya. Salam. Oh, sip. Nah, itulah teman-teman hasil dari pembicaraan kita di siang hari ini dengan kedua orang saudaraku yang memang mereka juga mencintai sekaligus siap terjun di event seni atau budaya, khususnya Kaltim. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sering ikut tampil di dalam kegiatan budaya Kalimantan Timur. Nah, setiap event nggak pernah ketinggalan. Oke, teman-teman semua atau saudaraku dimanapun berada, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk siang ini. Kita berjumpa lagi untuk sesi yang berikutnya. Kalau ada kata yang salah, saya Bugulul memohon maaf. Dan tak lupa saya ucapkan salam budaya tabe untuk kita semua. Amin.